Menanam mangrove itu seperti menanam kepercayaan kepada orang yang belum kita kenal. Fakta lapangannya bertolak belakang dengan apa yang sudah ditetapkan di Perda Zonasi. Cuman bagi kami sebuah pertanyaan, kenapa aturannya sudah ada tetapi tidak bisa dijalankan? Nah, bagi kami pertanyaannya, siapa yang bisa menjalankan Perda Zonasi itu? Kita memiliki mangrove terluas di dunia, 3,3 juta hektar hutan mangrove kita, terbesar di dunia. Itu yang harus kita rawat, kita pelihara, kalau di tempat-tempat yang kritis kita tanami kembali, sehingga jangan sampai ada hutan mangrove kita yang rusak. Yang menyebabkan degradasi hutan mangrove di Indonesia ada beberapa faktor. Salah satu diantaranya ada faktor alam, ada perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut, suhu permukaan laut. Perubahan anomali ini bisa sangat berpengaruh kepada daya tahan hutan ekosistem mangrove itu sendiri, sehingga kita tidak hanya harus berpikir bagaimana merehabilitasi hutan yang rusak, tapi juga bagaimana mempertahankan hutan yang ada gitu. Data Walhi itu ekosistem mangrove di Kepulauan Bangka Belitung itu ada sekitar 270.000 hektar lebih. Namun banyak tekanan terhadap ekosistem mangrove yang selama 20 tahun terakhir membuat ekosistem mangrove itu mengalami degradasi sekitar 30.000 hektar. Begitu sedih rasa hati ini, terdengar jelas raungan mesin. Untuk menghadapi atau mengelola faktor yang terencana, misalkan penggunaan kawasan untuk tambak atau penggunaan lahan yang lain, kalau misalkan itu terencana, biasanya kan itu mengikuti aturan ya, mengikuti aturan dalam arti yaitu izin penggunaan kawasannya sesuai dengan peruntukan kawasan. Jadi ini lebih mudah untuk dikelola karena sudah mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi yang tidak terencana ini memang yang agak susah terkontrol. Jadi misalkan ada kawasan yang secara notabene adalah kawasan yang dilindungi atau kawasan hutan mangrove atau sempadan pantai. Ini kan seharusnya memang peruntukannya adalah untuk kawasan mangrove itu sendiri, entah sebagai kawasan lindung, kawasan konservasi, ataupun sempadan pantai. Tapi ketika itu
digunakan oleh untuk peruntukan lain, dalam hal ini adalah yang tidak mengikuti aturan atau yang tidak terencana tadi, ini yang memang susah terkontrol. Konsennya awalnya tahun 2016, pada tahun 2016. Tapi kalau untuk lokasi ini sendiri dibangunnya tahun 2018. Mulai dibangun. Iya, untuk ya edukasi, untuk literasi, karena harapannya mimpinya di sini jadi tempat untuk wisata sekolah, untuk sekolah juga, sekolah merdeka gitu, sekolah alam. Jadi hutan mangrove di sini beraneka ragam. Mangrove sejati dan mangrove ikutan yang ada di sini cukup bervariasi. Ada 21 jenis mangrove sejati dan 18 jenis mangrove ikutan. Sehingga itu menjadi daya tarik saya untuk berupaya menjaga kelestarian yang ada di lokasi ini. Setiap kali saya nanam di sini, kemungkinan hidupnya cuma 5%, bahkan 2%. Itu sangat sulit sekali. Saya merasa ini sebagai tanggung jawab, sebagai kebutuhan, karena semua makhluk hidup butuh oksigen, semua makhluk hidup butuh udara yang sejuk, semua makhluk hidup butuh perlindungan. Saya menganggap mangrove ini adalah ayah dan ibu saya sendiri. Nah, jadi kebutuhan itulah yang sehingga saya sangat konsisten untuk menjaga mangrove yang ada di desa saya ini. Kendala paling besarnya ya illegal mining saat ini. Karena lokasi ini adalah Desa Sukamandi ini salah satu lokasi yang memang wilayah tambang ya. Masyarakatnya bahkan 75% sampai 80% mayoritas penambang. Jadi tantangannya adalah penambangan ilegal. Mereka menuntut agar saya mencabut tuntutan ataupun laporan yang sudah saya buat di Polres Belitung Timur. Tapi saya tetap tidak terima karena saya pikir mereka memang sudah melakukan hal yang salah. Sehingga mereka mengintimidasi saya, mempersekusi, mendatangi saya di sini. Beberapa hari kemudian datang orang menawari 1 unit mobil ke saya dan uang nilainya 60 juta agar saya mencabut laporan itu. Ya, akhirnya masyarakat saat hukum itu tidak berjalan dengan semestinya, bahkan di saat oknum yang harusnya menegakkan aturan justru dia malah bermain menjadi penambang ilegal ataupun di balik layar penambang ilegal. Akhirnya masyarakat kecewa, masyarakat akhirnya berpikir daripada kampung aku habis, mendingan aku lah yang ngabisin, karena hukum nggak jalan juga kok. Saya pernah menjadi penambang sekitar 4 sampai 5 tahun lah. Cuma saya melihat kondisi pertambangan ini nggak bisa dipertahankan lagi. Karena tetap memaksa keadaan yang tidak boleh dilakukan. Jadi lebih baik kita insaf ataupun beralih profesi lain yang lebih baiknya. Karena selama 5 tahun juga saya melihat apa yang saya lakukan itu ternyata merusak, lebih merusaknya. Kalau awal-awal saya melaut sekitar 500.000, 600.000 itu bisa didapatkan 1 hari dalam sekali turun ke laut, Pak. Jaraknya cuma sebentar, jaraknya dekat. Berapa jauh? Paling 10 menit menggunakan mesin tempel 3,5 PK.
ke tempat menangkap ikan dan udang itu. Sekarang nggak bisa lagi artinya nggak bisa lagi nangkap dalam kurun waktu sekian cepatnya. Karena dari dampak kegiatan-kegiatan tambang laut yang sudah sekian tahun merajalela di Teluk Kelapa Dalam ini, itu kan sangat berakibat fatal bagi kami sebagai nelayan. Artinya wilayah-wilayah tangkap itu sudah terganggu benar itu. Dari mulai dasaran laut sudah terganggu, timbul gundukan-gundukan laut dari tailing-tailing mereka, sampai limbah solar, limbah oli, limbah plastik itu sangat-sangat mengganggu, sehingga ikan dan udang-udang itu nggak bisa lagi bertelur dan bermain di arah tempat kami menangkap itu. Yang jelas kalau penolakan terakhir kami di 12 Desember 2023 melakukan demo ke Mapolda Bangka Belitung. Di situ dari pihak kepolisian daerah Bangka Belitung, khususnya dari Dir Polairut Polda Bangka Belitung dan Dir Reskrimsus Bangka Belitung sudah menyatakan bahwa akan mengosongkan seluruh pertambangan ilegal khususnya yang ada di Teluk Kelapa Dalam. Kalau kami mengharapkan yang jelas, yang pertama secara prinsip kami mau Teluk Kelapa itu sesuai dengan zona yang telah ditetapkan di Perda zonasinya, yaitu bahwa Teluk Kelapa Dalam zero tambang. Jadi memang respon pemerintah belum sepenuhnya adil terhadap nelayan, terutama masyarakat pesisir di sekitaran Teluk Labat, kemudian Belitung, juga perairan Beriga, dan juga beberapa daerah wilayah tangkap nelayan gitu. Dan keberpihakan ini yang perlu lahir dari kebijakan pemerintah. Adanya RZWP 3K harusnya berkomitmen terhadap tata ruang yang lebih adil terhadap masyarakat nelayan dan juga masyarakat pesisir gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah pemulihan berbasis biokultur, dan ini yang harus didorong pada produk-produk kebijakan pemerintah yang harus lahir ke depannya. Sebenarnya penambangan di Bangka Belitung itu dulu historinya itu tidak terjadi di kawasan mangrove karena mereka belum tahu teknologi atau cara penambangan seperti apa yang tidak mengganggu kelestarian hutan mangrove di sana. Nah, mungkin semakin ke sini ketika kebutuhan ekonomi meningkat, harga timah lebih menggoda istilahnya gitu ya, lebih bagus, ya pada akhirnya ada keinginan masyarakat untuk mengeksplorasi lebih dan akhirnya merambah ke kawasan-kawasan mangrove di sana gitu. Jadi kita lihat nelayan kita dari tahun ke tahun, dari nenek moyang kita terdahulu memanfaatkan lingkungan khususnya laut, mangrove dan pesisirnya itu bisa kita nikmati dari mulai kakek moyang kita hingga sekarang. Nah, konteks dalam pertambangan kami khawatir yang mana pertambangan ini tidak selamanya bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat kita. Ketika tambang habis, wilayah rusak, ya biota laut dan lingkungan yang selama ini dimanfaatkan menjadi nilai ekonomi sudah hilang gitu. Jadi untuk kita di Pangkal Niur juga melakukan upaya-upaya yang mana menjadi nilai tambah ekonomi untuk masyarakat Pangkal Niur dan Teluk Kelapa Dalam.
Contoh salah satunya budidaya kerang darah. Nah, budidaya kerang darah ini kita mulai tahun 2021. Selama ini yang umum kita lakukan memang masih penanaman ya, dan dari berbagai ini sudah bukan bicara lagi opini atau apa, tapi banyak penelitian yang menyebutkan bahwa kegiatan rehabilitasi mangrove dengan penanaman ini tingkat survival rate-nya rendah, tingkat keberhasilannya mungkin angka terakhir itu kalau tidak salah di angka 20-an% ya. Jadi ya itu tadi akar yang menjadi penyebabnya tadi yaitu mungkin karena memang lokasinya belum sesuai, terus jenis mangrove yang kita rehabilitasi di lokasi itu tidak sesuai dengan lokasi tersebut gitu. Kami salah satu orang yang pertama kali ditawarkan BKSDA untuk nanam mangrove. Kamilah yang paling utama kali. Jadi kami mau, karena kami satu-satunya menjaga laut. Kami sayang sama laut. Karena orang tua kami dari sejak kami kecil, sejak sampai kami dewasa, sampai kami tua, orang tua kami tetap jaga laut. Besar sekali. Jadi mangrove ini tempat berkembang biaknya habitat laut. Ikan misalnya bertelur kan di situ. Naruh telurnya di mangrove itu kan kepiting. Makanya kami selalu menjaga mangrove dengan laut kami. Awalnya kami kan mencegah tambang. Jadi berapa kali kami demo, berapa kali kami energis, tidak mampu. Kami mencegah para penambang. Jadi satu hari ada kawan bicara masalah tambak kerang, masalah budidaya kerang. Kami mau. Ada yang menawarkan? Ada yang menawarkan. Suruh bagaimana kalau paman mau bikin budidaya kerang. Bisa mencapai 15 juta pernah. Karena kami manen sampai 1 ton pernah. Ini luar biasa berat juga untuk melakukan penanaman mangrove itu, berat loh. Nah, artinya ketika mereka harus melakukan kegiatan itu, maka mereka harus diberi kewenangan yang lebih. Terkhusus minimal mereka punya hubungan tersendiri dengan instansi ataupun institusi terkait ketika itu ada terjadi pelanggaran-pelanggaran hukumnya. Jadi menurut kami kalau dengan hanya begini saja caranya pemerintah melakukan restorasi terhadap mangrove, maka sia-sia juga. Istilahnya bagi masyarakat sipil buang-buang duit negara, nggak ada gunanya, pengawasannya nggak ada. Ketika itu terjadi perusakan terhadap hal itu juga nggak ada penindakan secara tegas. Ya, saya pikir kalau untuk lembaga restorasi gambut dan mangrove BRGM, ini harus ada ada yang lebih gitu, seperti kebijakan yang lebih tentang lokasi yang pernah ditanamnya, mereka diberikan kekuatan untuk mengatur dan
dan juga menindak oknum-oknum pelaku yang merusak yang udah ditanam. Ini saya pikir juga mereka perlu itu sehingga tidak mubazir, tidak sia-sia apa yang udah pernah mereka tanam. Penegakan hukum dan pemulihan lingkungan, terutama ekosistem mangrove itu harus melibatkan masyarakat, terutama dalam masyarakat adat di wilayah pesisir Kepulauan Bangka Belitung. Ya, harapan kita setelah ditanam, kita harus ada yang namanya pemanfaatan yang berkelanjutan. Nah, pemanfaatan berkelanjutan ini secara tidak langsung memberi dampak lebih kepada masyarakat kita, yang mana masyarakat kita ini kalau tidak ada nilai ekonominya, mereka akan susah untuk menjaga suatu hal yang tidak ada nilai ekonominya. Jadi kalau ada nilai ekonomi lebih yang bisa mereka manfaatkan dan kelola, ya insya Allah mangrove kita bisa terjaga dengan sendirinya oleh masyarakat. BRGM sendiri sudah mulai mencoba mengidentifikasi lokasi-lokasi prioritas untuk dilakukan kegiatan rehabilitasi, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk melaksanakan implementasinya di lapangan. Kemudian juga mencoba melihat kegiatan rehabilitasi atau teknis rehabilitasi yang bisa diimplementasikan di lapangan. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah dan ini juga terbukti dari beberapa dokumen-dokumen kebijakan yang sudah muncul, entah itu Stranas lahan basah yang dikeluarkan oleh Bappenas. Ini yang juga mencoba mengakomodir rencana nasional dalam pengelolaan gambut dan mangrove. Pemerintah juga punya roadmap rehabilitasi mangrove. Di situ juga sudah jelas ada tahapan-tahapan kapan kita melakukan kegiatan implementasi teknis, kemudian pengelolaan pasca implementasi teknisnya. Pemerintah juga sekarang sedang menyusun RPP pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove. Ini payung utama kita dalam pengelolaan mangrove di Indonesia. Semoga semakin banyak orang-orang yang bisa mencintai hutan mangrove.